Kemudian A dikalikan C. Dikasih kurung juga. A dikalikan C. Gitu ya. Jadi ini cara cepat untuk yang penjumlahan, ini cara cepat untuk yang pengurangan. Jawab soal-soal di bawah ini dalam 10 detik. Dan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa gunakan kode promo di bawah ini. Halo teman-teman, berikutnya kita akan membahas soal numerik ya. Pertanyaannya adalah, nilai dari 13 2/5 dari 2515 adalah. Nah, di sini perlu teman-teman lihat bahwa kalau ada kata-kata dari, maka secara matematis itu diartikan sebagai kali. Jadi kalau ada pertanyaan 13 2/5 dari 2515 itu sama artinya kita diminta untuk menghitung nilai dari 13 2/5 dikalikan 2515. Nah, di sini ada yang namanya pecahan campuran ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini namanya adalah pecahan campuran. Nah, ini harus kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa itu misalnya bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi depannya sini nggak ada angkanya. Nah, caranya adalah kalau misalnya ada pecahan campuran bentuknya seperti ini. A, B per C, maka dia bisa diubah menjadi yang bawah ini dikalikan, kemudian ditambahkan dengan yang atas. Ya. Jadi A dikalikan C, kemudian ditambahkan dengan B. Pernya masih C. Nah, untuk di kasus kita, itu kan 13 2/5 ya. Berarti yang bawah dikali, yang atas ditambah. 13 dikali 5 itu 65. Nah, 65 ditambah dengan 2. Berarti 60. Di sini 65 ditambah 2. Pernya tetap 5 ya, sama seperti yang di sini. Ini 5, jadi yang di bawah sini juga tetap 5. 65 ditambah 2 itu adalah 67 per 5. Nah, jadi 13 2/5 itu berubah menjadi 67 per 5. Lalu dikalikan dengan 2515. Nah, ini cara menghitungnya adalah, ini kan pecahannya 5 ya, penyebutnya 5, lalu yang di sini juga kelipatan 5. Karena angka terakhirnya adalah 5. Nah, berarti mereka bisa dicoret ya. Nah, cara mencoretnya adalah, berarti kan gini, 2515 dibagi dengan 5. Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman lihat dulu angka ribuan dan ratusannya. Ini kan berarti 2500 ya, ditambah dengan 15. Nah, 2500 teman-teman bagi 5. 2500 bagi 5 itu adalah 500 ya. 15 dibagi 5 itu adalah 3. Berarti ini hasilnya 503. Gitu. Kemudian tinggal teman-teman kalikan. 67 dikali dengan 503. Dan hasilnya adalah 33.701, yaitu opsi yang A. Halo teman-teman, berikutnya kita akan membahas soal numerik. Di sini adalah pertanyaan tentang perhitungan ya. Nah, kalau teman-teman lihat, dalam soal ini tuh ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan juga pembagian. Nah, aturan dalam perhitungan numerik atau perhitungan aljabar ya, yang perlu teman-teman ingat, itu yang perlu didahulukan yang pertama adalah tanda kurung, kemudian perkalian atau pembagian, lalu yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau misalnya ada operasi bilangan yang dikurung, maka itu harus didahulukan ya menghitungnya. Kemudian kalau ada perkalian dan pembagian, itu kita urutkan saja dari kiri. Diurutkan dari kiri siapa yang muncul duluan, perkalian atau pembagian. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan itu juga sama ya, kita urutkan dari kiri. Siapa yang muncul duluan.
Nah, sekarang kita lihat dalam soal ini nggak ada tanda kurung ya. Berarti langsung kita lihat ke perkalian dan pembagian. Perkalian ada di sini, pembagian ada di sini. Nah, berarti cara mengerjakannya adalah kita beri tanda kurung ya dalam operasi perkalian dan penjumlahan tersebut. Nah, tanda kurung ini artinya yang dikerjakan duluan. Oke, kita tulis lagi yang 1/4 kan nggak ada yang apain, kita tulis ulang. Kemudian tambah, nah di sini 0,25 itu bentuk pecahannya adalah 1/4. Nah, ini ya, saya beri catatan ya untuk teman-teman. Kalau 1/2 itu berarti 0,5. 1/3 itu biasanya 0,33. Dituliskan cukup dua angka saja di belakang koma. 1/4 itu 0,25 ya. Kemudian biasanya ada 1/8. Itu 0,125. Nah, ini bentuk-bentuk pecahan yang sering muncul ya, boleh teman-teman hafalkan. Karena biasanya untuk menghitung itu lebih mudah dalam bentuk pecahan daripada dalam bentuk desimal. Nah, berarti itu 0,25 berubah menjadi 1/4 ya. Kemudian dikalikan 8. Dikurangi 10 ditambah, nah di dalam kurung ini 5 dibagi 15. Berarti bisa kita tulis 5/15 ini ya. Nah, sama dengan yang 1/4 yang di depan. Kemudian ini 1/4 dikali 8. Nah, ini kan bisa kita coret ya. 8 bagi 4 itu 2. Nah, berarti 1 kali 2 itu adalah 2. Dikurangi 10, ditambah. Nah, ini juga kalau ada 5/15, itu kita sederhanakan ya, kita coret. 5 dan 15 itu sama-sama kelipatan 5 ya. Berarti 5 kita bagi 5, dapat 1. 15 bagi 5, dapatnya 3. Berarti ini 1/3. Nah, kalau dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan, itu teman-teman bisa menggunakan dua opsi. Bisa dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk desimal. Terserah teman-teman lebih cepat menghitung yang mana. Nah, tadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan, itu kita urutkan saja ya dari depan menghitungnya. 1/4 tadi itu 0,25. Ditambah 2, dikurangi 10, ditambah 1/3 itu adalah 0,33. Nah, sekarang kita jumlahkan dari depan ya. 0,25 ditambah 2, berarti 2,25. Min 10 tambah 0,33. Kemudian 2,25 dikurangi 10, berarti min 7,75. Kemudian ditambah 0,33. Nah, berarti hasilnya adalah minus 7,42, yaitu opsi yang B. Nah, untuk perhitungan yang melibatkan bilangan negatif gini ya, cara cepatnya begini teman-teman. Jadi itu kan angkanya min 7,75 ditambah 0,33. Nah, cara menghitungnya adalah, teman-teman balik dulu. Ini kan lebih besar ya, tulis saja 7,75. Ini lebih kecil, berarti dibalik. Yang minus jadi plus, yang plus jadi minus. Nah, kalau begini kan lebih mudah ya menghitungnya. 7,75 dikurangi 0,33. Berarti ini 2, ini 4, ini 7. Nah, hasilnya 7,42. Jangan lupa, tadi ini karena tandanya kita balik, berarti di sini yang awalnya plus, ini kan awalnya plus ya. Berarti sekarang dibalik jadi minus 7,42. Nah, gitu ya, cara menghitungnya untuk bilangan yang minus. Halo teman-teman, selanjutnya kita bahas soal numerik. Di sini ada menghitung bilangan yang melibatkan operasi perkalian dan operasi pembagian. Nah, aturan yang perlu teman-teman ingat, untuk urutan dalam melakukan perhitungan itu yang pertama adalah tanda kurung, kemudian perkalian atau pembagian, lalu yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk perkalian dan pembagian ini dikerjakan urut dari kiri atau dari yang muncul pertama. Begitu pula di penjumlahan dan pengurangan, itu dikerjakan urut dari sebelah kiri. Nah, berarti di soal ini
Yang muncul pertama kali adalah perkalian ya, berarti kita kerjakan dulu yang perkalian. Nah, supaya tidak bingung, kita beri tanda kurung gini ya. Itu menandakan bahwa yang dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di situ ada pecahan berbentuk 5/1/4. Nah, ini harus teman-teman ubah dulu ke dalam pecahan biasa ya. Jadi cara cepat untuk mengubahnya adalah yang bawah dikali, kemudian ditambahkan dengan yang atas. 5 dikali 4, 20. Kemudian ditambahkan 1. Ini kan atasnya angka 1 ya. Berarti tambah 1/4. Karena ini 4, berarti tetap 4. Berarti ini berubah menjadi 21/4. Jadi, 5/1/4 itu berubah menjadi 21/4. Kemudian dikali 8/10 dan dibagi, itu kan 0,7 ya. 0,7 itu bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Ini kan angkanya 7, berarti tulis lagi 7. Kemudian di belakang koma ini hanya ada satu angka ya, berarti di sini hanya 10. Kalau misalnya begini, berarti angkanya 7, di belakang koma ada 2 angka, berarti ini 100. Gitu ya. Berarti 0,7 berubah menjadi 7/10. Nah, sekarang teman-teman hitung dulu ya di dalam tanda kurung. Cara cepat menghitungnya adalah kita coret dulu mana yang bisa dibagi gitu ya. 8 itu bisa dibagi 4. 8 dibagi 4 adalah 2. Berarti sekarang sisa 21 dikali 2, yaitu 42/10. Kemudian dibagi dengan 7/10. Nah, ini juga teman-teman hati-hati ya. Kalau ada pembagian pecahan, itu cara cepat pembagian pecahan. Misalnya ada bilangan A per B dibagi dengan C per D. Maka harus teman-teman balik dulu yang belakang. Jadi, pembagiannya berubah menjadi kali. Kemudian, ini tadi ya, pembagian berubah menjadi perkalian. Lalu, pecahan yang kedua itu dibalik. Yang awalnya C per D, dibalik menjadi D per C. Berarti yang ini juga begitu. 42/10 dikali 10/7. Nah, kalau begini teman-teman hitung lagi dengan cara mencoret ya. Ini ada 10, berarti habis. 42 juga bisa dibagi 7. 42 bagi 7 yaitu 6. Nah, berarti ini sama dengan 6 hasilnya. Yaitu opsi yang B. Halo teman-teman, berikutnya kita akan membahas soal numerik. Pertanyaannya adalah, manakah di bawah ini yang memiliki nilai paling besar? Nah, kalau teman-teman lihat, di sini opsi A sampai E itu bentuknya adalah pecahan dengan penyebut yang berbeda-beda. Ada 7, ada 10, ada 8, ada 9, dan ada 5. Nah, cara cepatnya untuk mengetahui mana yang merupakan bilangan dengan nilai paling besar adalah dengan mengubah pecahan ke desimal. Gitu ya. Kita ubah dulu pecahan-pecahan tersebut ke bentuk desimal. Untuk opsi yang A itu pecahannya adalah 5/7. Nah, cara membagi 5/7 adalah bisa dengan menggunakan pembagian Porogapit itu ya, 5/7 gitu. Karena 5 nggak bisa dibagi 7, berarti di sini dituliskan 0, lalu di sini diberikan angka 0. Nah, 50 dibagi 7. 50 dibagi 7, yang paling dekat adalah 7 ya, yaitu 49. Kemudian ini sisanya adalah 1. Dan 10 bagi 7 adalah 1. Nah, ini teman-teman cukup 2 desimal aja ya. 2 angka di belakang koma. Kemudian kita lihat opsi yang B. Opsi yang B adalah 2/10. Nah, kalau pecahan dengan penyebutnya 10 ini lebih mudah ya. Karena hanya 10 berarti menjadi 0,2. Kalau semuanya 2/100, ya ini contoh ya, berarti 0,02.
Nah, sekarang kita tulis di sini dulu ya. Yang A tadi menjadi 0,71, yang B menjadi 0,2, yang C sekarang. C itu 4/8. Nah, ini bisa teman-teman sederhanakan ya angkanya. 8 itu bisa dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 adalah 2. Berarti ini 1/2. Nah, kalau 1/2, teman-teman pasti sudah ingat ya, bentuk lain 1/2 adalah 0,5. Nah, ini menjadi 0,5. Lalu yang D itu bentuknya 3/9 ya. Nah, 9 bisa dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3 ya, berarti 1/3. Nah, 1/3 itu juga merupakan bentuk pecahan yang umum, yaitu 0,33. Lalu yang terakhir, yang E itu adalah 4/5 ya. Nah, 4/5 itu kita lakukan prorogapit seperti yang opsi A, 4 dibagi 5. Di sini 0, di sini dikasih 0. 40 dibagi 5 adalah 8, ya kan? 8 kali 5, 40, berarti ini habis. Jadi ini menjadi 0,8. Nah, cara melihat mana yang paling besar adalah dengan melihat angka pertama setelah koma. Ini angka pertama setelah koma 7. Ini 2, ini 5, ini 3, dan ini 8. Maka jelas bahwa yang paling besar adalah 0,8, yaitu opsi yang E. Halo teman-teman, berikutnya kita akan membahas soal numerik. Pertanyaannya, jika 725 dikali 34 sama dengan X, maka manakah di bawah ini yang memiliki nilai sama dengan 725 dikali 35? Nah, kalau teman-teman lihat, antara bilangan ini ya, 725 dikali 34, itu memiliki bentuk yang terlihat mirip dengan ini, 725 dikali 35. Nah, ini ada salah satu aturan ya dalam aljabar. Jadi misalnya gini, misalkan ada bilangan A, B, dan C. Kalau ada bentuk seperti ini, A dikalikan B tambah C dengan B dan C-nya dikurung, itu hasilnya adalah A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Jadi, kalau ada 3 bilangan yang dia memenuhi bentuk ini, nah maka teman-teman bisa langsung menggunakan rumus ini ya. Kalau teman-teman mau ingat, berarti gini. Jadi kan A dikalikan B plus C. Berarti A dikali B, kemudian A dikali C. Tuh. Nah, itu sama dengan pertanyaan kita. Jadi ini kan tadi pertanyaannya adalah 725 dikali 35 ya. Nah, kalau teman-teman lihat, 35 itu harus diubah ke bilangan yang memuat 34. Karena tadi yang kita punya adalah 725 kali 34. Nah, 35 itu kalau mau dipecah ke 34, itu berarti kan 34 tambah 1. Berarti bentuk ini sama dengan 725 dikali 34 tambah 1. Gitu ya. Nah, ini kan sudah sama dengan bentuk yang di dalam kotak ini. Dengan ini A, ini B, ini C. Berarti tinggal teman-teman kalikan satu per satu. Jadi yang di luar dikalikan ke yang di dalam kurung secara bergantian. Berarti yang pertama ini tadi ya, 725 dikali 34. Teman-teman kasih tanda kurung ya, supaya tidak bingung. Kemudian ditambah 725 dikali 1. Nah, bentuk yang pertama itu adalah sama dengan X. Yang diketahui di sini ya. 725 kali 34 sama dengan X. Berarti ini X. Yang terakhir, yang bentuk kedua, 725 kali 1 itu tetap ya, 725. Jadi ini jawabannya, X plus 725, yaitu opsi yang D.
Kalau seandainya ini tadi tandanya pengurangan misalnya ya, misalnya ada A dikali B min C. Nah, berarti caranya sama. A kita kalikan B, A kali B. Karena di sini minus, berarti di sini juga min. Kemudian A dikalikan C, dikasih kurung juga. A dikalikan C, gitu ya. Jadi ini cara cepat untuk yang penjumlahan, ini cara cepat untuk yang pengurangan.